Mbak langsung dengar peraturan pemerintah dengarkan peraturan pemerintah gitu. tentang Apa sih pajak lagi. pajak lagi ya gitu ya. Makin Ya, makan rasanya sambil getar nih mas. Pajak apa lagi nih mas? ya, tapi kan memang tidak dipungkiri bahwa pajak itu merupakan hasil negara ya. Apa ya? Karena dengan kita membayar pajak, segala sumber fasilitas dari negara dapat disiapkan oleh pemerintah seperti jalan, subsidi listrik, subsidi BBM. Nah itu semuanya berasal dari pajak yang kita bayarkan. Untuk Gitu. penerangan yang di sini mas juga dari pajak ya mas ya? Iya kan, kamu kan ada subsidi listriknya kan dari Iya. Nah, jadi subsidi itu berasal dari APBN, yang mana APBN itu pendapatannya dari pajak sebagian besarnya, sekitar 70 sampai 80%. Luar biasa ya mas ya, banyak Iya. ternyata ya. Ya, jadi memang pajak ini sangat esensial bagi peningkatan pelayanan dasar di Indonesia gitu. Jadi terus kalau untuk tarif sendiri mas, ini kan orang-orang kadang takut ya mas ya Iya. kalau ke kantor pajak tuh takutnya disuruh bayar gede, padahal penghasilannya nggak seberapa, baru mulai merintis usaha. Itu sebenarnya berapa sih mas tarif untuk UMKM semua yang ada di Ya. sini nih mas? Jadi tarif pajak UMKM ini sebenarnya awalnya berasal dari PP 23 tahun 2018 gitu. Kemudian diperbarui lagi dengan diterbitkannya peraturan PP 55 tahun 2022. Nah, pada tahun ini kemarin ya, pada bulan Mei ini, bulan kemarin itu diterbitkan aturan terbaru PP 20 tahun 2026 begitu, yang memang di dalam aturan itu pajak UMKM khususnya untuk orang pribadi ini masih dikenakan tarif pajak final 0,5% ke atas. Gitu. Sangat kecil berarti ya mas Iya. sebenarnya. Hanya 0,5% saja. 0,5%. Wah, berarti sekarang sudah tidak ada lagi ya takut-takut ke kantor Iya, pajak, betul. takut-takut bayar pajaknya mahal. Iya, betul. Padahal pajak sebenarnya berdasarkan omset ya mas ya. Iya. Jadi dalam peraturan PP nomor 20 tahun 2026 untuk dasar pengenaan pajak dari untuk UMKM ini berasal dari omset ya. Jadi kita menghitung kita mengenakan tarif itu berdasarkan apa? Berdasarkan dari omsetnya ya. Itu kalau misalkan memenuhi kriteria dari omsetnya itu di bawah 4,8 miliar selama 1 tahun, maka UMKM tersebut dapat mendapatkan tarif PPh final sebesar 0,5% begitu. Luar biasa ya mas Iya. Bayu ya. Terus nih mas, siapa aja sih mas yang boleh menggunakan tarif itu? Apakah semua penghasilan bisa menggunakan tarif 0,5% itu mas? Oh ya, untuk siapa saja sih yang dapat menerapkan tarif 0,5% ini ada 3 subset ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi ya, wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha ya. Kalau misalkan wajib pajak orang pribadi yang tidak memiliki usaha, misalkan sibuk dengan pekerjaan atau penghasilan bebas seperti dokter, pengajar, itu tidak bisa memakai tarif PPh final 0,5% ya. Jadi seperti pelaku usaha yang di depan ini ya, yang di depan kita ini ya, itu mereka bisa. UMKM ini ya mas ya? Iya, bisa menerapkan tarif pajak PPh final 0,5% dari omsetnya begitu. Luar biasa. Terus yang kedua, perseroan perorangan ya, yang didirikan oleh satu orang, dan yang terakhir ini koperasi. Koperasi juga bisa mas? Iya, koperasi bisa. Keren banget ya Iya. mas. Jadi yang membedakan dengan PP sebelumnya, kalau PP sebelumnya di PP nomor 55 tahun 2022 yang bisa mendapatkan tarif pajak PPh final UMKM ini ada banyak. Contohnya BUMN, BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, terus CP, firma, PT. Nah, tapi kalau dalam aturan terbaru ini nggak bisa lagi semua itu. Oh, sudah dihapus ya? Iya, udah dihapus semua. Jadi yang bisa hanya wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha, lalu perseroan perorangan, ya, PT yang berbentuk perseroan perorangan dan koperasi. Oh, itu saja ya mas? Iya. Tapi tetap oke kan mas? Iya, oke. Tetap. Dong, buat UMKM yang Tarifnya ada di sini. 0,5%. Kita tidak berubah tarifnya. Ya. Kalau saya baca-baca nih mas, peraturan yang lama, itu kan ada batas waktunya ya mas, 0,5%-nya. Iya. Kalau yang baru ini gimana mas? Apa ada gebrakan baru dari aturannya? Ya, jadi kalau dalam aturan yang lama, yaitu PP nomor 55 tahun 2022, itu setiap
subjek ya, itu ada batas waktunya. Nah, tapi kalau dalam aturan terbaru, ini tidak ada batas waktunya, kecuali koperasi ya. Kalau koperasi ini batas waktunya ini adalah 4 tahun sejak didirikan koperasi tersebut. Tapi kalau untuk yang orang pribadi atau PT yang berbentuk perseorangan ya, itu tidak ada jangka waktunya selama omsetnya ini di bawah 4,8 miliar dalam setahun. Begitu, Kak. Berarti tetap bisa digunakan terus dong itu ya, Bisa. Mas? Bisa Luar tetap biasa digunakan. loh, Mas ya. Iya. Terus cara menggunakannya gimana, Mas? Apa saya harus ke kantor pajak lapor? Bapak, ini saya mau menggunakan yang 0,5% atau itu udah otomatis, Mas? Enggak, jadi harus menghitung sendiri, Mbak. Harus menghitung sendiri Iya. ya Bapak Ibu yang ada di sini. Iya, Jadi betul. itu Bapak Ibu sendiri yang tahu omsetnya berapa, Iya. nanti baru dikalikan tarifnya 0,5%. Ya, jadi Bapak Ibu pelaku usaha UMKM juga harus tahu begitu omset sebulannya ini berapa gitu ya. Jadi saran saya agar membuat pencatatan penjualan dalam sehari, misalkan 1 juta gitu. Nanti diakumulasikan dalam sebulan begitu kan. Jadi nanti untuk yang khusus untuk yang orang pribadi ya, itu mendapat batasan tidak kena pajak sebesar 500 juta. Wah, besar sekali ya Iya. Mas batasannya. Berarti kalau misalkan penghasilannya masih di bawah 500 juta Mas, berarti tidak perlu bayar pajak ya Iya, Mas? tidak kena pajak seluruh penghasilannya. Gitu. Asalkan di bawah 500 juta omset dari usahanya. Per tahun ya Mas, dalam satu Iya, tahun. dalam 1 tahun. Terus Mas, kalau Iya. misalkan nih kita udah bayar pajak nih, terus Ah. laporannya tuh gimana sih Mas? Sekarang kan sudah era digital nih. Era digital. Bayar aja sekarang nggak pakai uang Mas, pakai QRIS, tinggal QRIS. scan. Itu agak bahaya sih Mas. Iya. Jadi gak kerasa keluarnya uang itu Iya. Mas ya. Kalau di pajak tuh gimana sih Mas cara laporannya? Nah, ini mungkin ada Bapak Ibu yang belum mengerti ya, cara bayar pajaknya ini bukan langsung ke petugas pajaknya ya, bukan ya. Gimana tuh Mas kalau Kalau bayar pajak ini Bapak Ibu harus membuat kode billing terlebih dahulu. Nah, kode billing itu dapat dibuat melalui Cortex ya, website Cortex dengan login ke akun Cortexnya masing-masing atau dengan datang langsung ke kantor pajak untuk meminta kode billingnya. Setelah kode billing dibuat, nanti Bapak Ibu bisa langsung membayar pajaknya melalui bank kantor pos dengan menggunakan kode billing tersebut. pakai Gitu. M-Banking bisa nggak Mas? Bisa dong. Oh, udah canggih juga ya. Bisa. Berarti Iya. kalau lapor Cortex itu harus di kantor pajak nggak Mas? Kalau lapor konteks bisa di mana saja, Mbak. Oh iya, sekarang Iya. udah bisa di mana aja ya Mas? Iya, betul. Berarti nggak ada alasan lagi tuh Mas telat lapor karena kantor pajaknya jauh. Karena nggak sempat ke kantor pajak, udah nggak ada lagi berarti Iya. ya Mas ya. Iya, betul. Jadi nggak ada alasan lagi ya bagi Bapak Ibu yang memiliki NCWP untuk melaporkan pajaknya. Khususnya untuk yang SPT tahunan nih, Mbak. Ini kadang-kadang banyak yang males ke kantor pajak karena antri begitu ya. Iya, Nah, iya. sekarang udah nggak ada alasan. Jadi Bapak Ibu tinggal ketik saja Cortex djp.pajak.go.id untuk melaporkan SPT tahunannya. Cepet nggak Mas laporannya itu Mas? Cepet dong. Mudah nggak? Mudah. Kalau batas waktunya kapan tuh Mas buat laporan SPT tahunan? Jadi kalau untuk orang pribadi ya Mbak ya, ini batas waktunya SPT tahunan untuk orang pribadi adalah maksimal akhir Maret. Iya. Tiap tahun ya Mas ya? Tiap Berarti tahun. tanggal 31 Maret. Iya betul. Kalau untuk wajib pajak badan maksimal akhir April. 30 Gitu. April berarti. Iya betul. Dan jangan sampai terlewat ya atau kelupaan loh ya. Kalau kelewat apa Mas? Ada sanksinya ya Mas kalau Iya kelewat? pasti ada. Apa tuh Mas sanksinya? Nah, kalau untuk terlewat atau tidak melaporkan SPT tahunan untuk yang orang pribadi ini dendanya nggak banyak sih, 100.000. Oh ya bisa sejajaran Iya. itu Mas. Oke, jadi untuk ini Mbak Ata, jadi selain untuk melaporkan ya kewajiban dari pelaku usaha UMKM ini juga harus membayarkan pajak penghasilan. Kalau misalkan omsetnya sudah melebihi 500 juta ya tadi gitu. Dan kita juga harus tahu apakah omset dalam setahunnya ini sudah melebihi atau belum atau malah lihat karena omset yang ada di penentuan peredaran produk atau omset yang di aturan terbaru itu tidak hanya dilihat dari usahanya saja Mbak. Terus dilihat dari apa lagi? Ya, misalkan gini nih, misalkan saya dokter ya, begitu ya. Nah, saya dokter, saya memiliki penghasilan dari usaha juga, ada apotek sendiri.
Lalu saya penghasilannya juga dari pekerjaan bebas Ya, banyak di rumah yang sakit. Ya. gitu. Nah, jadi kalau dulu sebelum aturan ini terbit, kalau dokter ini untuk menghitung apakah usahanya ini kena 0,5% tarifnya itu dari usahanya saja, omset usahanya saja. Kalau sekarang Mas, Kalau sekarang itu dia dari secara keseluruhan. Ya, berarti semuanya dilihat ya. iya betul. Misalkan dokter ketika eh, penghasilan dari hubungan dengan pekerjaan bebasnya ya, yang dari prakteknya itu dalam setahun ini misalkan 2 miliar. Terus dari usaha apoteknya sendiri ini 3 miliar ya. Itu kan berarti 2 tambah 3 sama dengan 5 miliar ya. Nah, 5 miliar. kalau dulu itu hanya kita lihat dari 3 miliarnya aja. Berarti boleh kena. Oh, yang 2 miliarnya. Nah, 2 miliarnya enggak dulu. Kalau aturan dulu ya. Tapi kalau aturan sekarang itu ditotalin semua. Jadi 5 miliar. Nah, kalau sudah 5 miliar berarti tidak memenuhi kriteria untuk dapat tarif 0,5%. Jadi usahanya harus pakai tarif umum pasal 17 gitu. Keren sekali ya Mas ya. Iya. Sekarang sudah nggak bisa buat mengakali kayak gitu ya Mas. Jadi semua Iya. hasilnya sudah dikenakan pajak Iya, jumlah betul. semuanya ya Mas ya. Jadi sekarang untuk menentukan omset itu penghasilan dari pekerjaan bebasnya, penghasilan dari usahanya, penghasilan finalnya, tidak finalnya itu diakumulasikan semua. Itu kalau misalkan dalam setahunnya lebih dari 4,8 miliar, maka penghasilan dari usahanya itu tidak boleh dikenakan tarif 0,5%, begitu Mbak. Oke, luar biasa Iya. Mas, penjelasannya ini sangat detail ya Mas ya. Iya. Mungkin ada ini Mas, sebelum ditutup ya, ada pesan-pesan Oh, jangan buat ya. UMKM. Kita nggak nyanyi dulu ya. Kalau mau nyanyi boleh Mas. Mana musiknya? Nanti saya tampilkan musik. Oke. Apa Mbak tadi? Pesan-pesan buat UMKM yang ada di sini Mas. Oke, pesan-pesan ini mungkin bukan hanya untuk para UMKM aja ya. Kan di sini kan banyak yang datang dari yang punya perusahaan gitu misalkan ya. Terus Iya. ada yang bekerja sebagai PNS gitu, ada yang bekerja sebagai guru gitu ya. Jadi Bapak Ibu bagi yang memiliki NPWP, yang merasa masih memiliki NPWP dan statusnya ini masih aktif ya, ya diharapkan untuk bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu melapor SPT tahunan setiap tahunnya. Untuk yang orang pribadi batas waktunya maksimal 31 Maret, untuk yang wajib pajak badan maksimal 31 April gitu. Mas, ini kan saya sudah menanyakan pertanyaan Iya. titipan ya. Iya. Misalkan nanti ada yang mau tanya lagi nih Mas. Oh boleh, silakan Bapak Ibu. Kalau misalkan ada yang tanya nanti kita kasih hadiah ya. Ada hadiahnya kan ya? Oh ya, kita ada hadiah bagi Bapak Ibu yang ingin mungkin bertanya atau mungkin kita kasih pertanyaan. Boleh. Yang bisa menjawab nanti angkat tangan, nanti kita kasih hadiah. Gimana? Boleh Mas. Gimana Bapak Ibu? Setuju nggak? Ada hadiah menarik loh yang hadiah bisa menarik dibawa dari kita. pulang, door prize dari Mas Bayu. Atau Gimana? malu-malu nanti bisa ke stand kita langsung ya Mas ya. Kenapa? Di sebelah mana stand kita Mas? Oh, stand kita ada di pojok paling depan ya sebelah kanan. Gitu. Masih berlaku door prize-nya Mas kalau di stand? Masih. Ya, masih ada banyak kita. Oh iya, Mas. Jadi nanti Bapak Ibu yang mau bertanya seputar tentang pajak, tentang tata cara pelaporan ataupun apapun itu bisa langsung ke stand kami di Iya. paling ujung timur ya Mas ya. Iya, betul. Ada bannernya juga dari Iya. kantor pajak. Nanti akan ada Ada hadiah menarik buat Bapak Ibu bawa pulangnya. Oke. Baik, demikian ya Mas ya, karena kayak penjelasannya udah sangat rinci dari tadi. Terima kasih banyak Mas Bayu atas pencerahan yang sangat informatif. Semoga perbincangan dengan Mas Bayu ini dapat menambah pengetahuan perpajakan kita semua. Bagi siapapun yang memiliki NPWP orang pribadi dan badan, diharapkan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jika ada kendala, jangan ragu. Ada yang tanya, Mbak? Oh, ada yang tanya. Iya. Silakan, siapa? Dari mana yang tanya? Ya, Oke, silakan perkenalkan diri dulu ya Bapak ya. Berdiri aja Bapak biar kelihatan. Iya, biar kelihatan. Oh, Bapak ini ganteng sekali. Gitu. Iya, cakep Bapak yang ini. Silakan Pak. Silakan perkenalkan diri dulu mungkin ya Pak ya. Namanya siapa, dari mana gitu. nah kayaknya asik kalau ngobrol di ruang terbuka apalagi soal pajak ini. Oh iya. Biar transparan ya Pak ya. Iya, silakan Pak pertanyaannya. Ya, tadi memang saya perkenalkan dulu, nama saya Ian.
bukan Ian Kasela tapi Ian Kasalkan. Iya, dari mana Bapak Ian? Dari belakang nih. Dari rumah, dari Pamekasan. Pamekasan ya. Iya. Silakan Pak. Jadi menarik ya kalau bicara soal pajak ini kayaknya cocok disosialisasikan ke UMKM, di mana kalau tidak salah UMKM juga itu harus membayar pajak juga, kalau nggak salah 0,5 ya. Ya, Iya. tarifnya 0,0. Iya. 0,5 di bawah atau di atas penghasilan 500 juta. Usahanya Ya, di atas 500 juta itu 500 juta. wajib dikenakan pajak Pak. Pajak, ya. Gitu. Iya. 0,5 gitu ya. Iya, tarifnya 0,5%. Nah, pertanyaannya sekarang kan tadi disinggung soal PT, ternyata PT, CV itu kan sekarang perseroan terbatas, PT dan lain-lainnya itu juga dari, kalau tidak salah kemarin saya baca kebijakan itu sekarang naik ya Pak. Jadi berapa? 22 ya? Sekarang untuk yang terbaru ya Pak dalam PP 20 itu untuk PT, TV, firma itu sudah tidak diberlakukan kecuali ada ketentuan peralihan ya Pak. Kalau misalkan nih PT dan CV-nya ini masih memenuhi kriteria ya, karena kan masih dalam PP nomor 55 ini masih berlaku nih gitu ya. Karena kalau untuk yang PT itu maksimal 3 tahun ya, kalau yang CV 4 tahun. Nah kalau misalkan masih berlaku sampai tahun 2026 misalkan ya, itu masih boleh menggunakan ya. Iya, Artinya belum ikut ke aturan yang baru ya? belum Pak, selama masih dalam jangka waktunya. Oke. Misalkan masih dalam 2 tahun gitu, Oke. setahunnya berarti masih boleh. Oke. Gitu. Iya, Artinya sesuai dengan surat atau izin yang berjalan gitu. iya betul. Berjalan. Itu pertama. Ya. Nah, yang kedua, ini kan rata-rata kalau saya tanya ke teman-teman UMKM, ini kan mereka seperti yang disinggung tadi, kalau berurusan dengan uang itu takut. Nah, ketika ngurus pajak NPWP pribadi atau perusahaan, nah itu kan rata-rata mereka kesulitan pertama di pendaftaran. Walaupun yang saya tahu di pajak itu sudah bisa online sekarang. Bahkan saya beberapa kali membantu saudara-saudara juga kalau ingin NPWP cepat ya melakukan verifikasi melalui online sekarang. Jadi, tapi yang terjadi hari ini teman-teman dari UMKM kan pertama enggan untuk mendaftarkan karena mereka takut untuk bayar pajak karena namanya UMKM. Yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah mereka mendaftar, ternyata ada sebagian teman-teman yang lama sekali nggak bayar pajak. Ternyata setelah 5 tahun dia ditagih. Lalu tagihannya muncul menjadi besar. Nah, bagaimana trik teman-teman dari pajak KPP Pratama kan ya? Ya, Iya, Habib. benar, Pak. KPP Pratama. Untuk mensiasati teman-teman UMKM supaya tidak takut lagi dan proseduralnya dianggap mudah. Karena kan yang terjadi ada beberapa teman-teman UMKM yang merasa, enak loh nggak bayar setiap tahun, tapi ternyata numpuk 5 tahun akhirnya bayarannya gede. Begitu itu Mas Bayu dan Iya. siapa? Bata. Kayak Mbak Rosa kayak penyanyi dan Terima kasih Pak. Mungkin bisa menyanyikan satu. terima kasih. Iya. Terima kasih Bapak Ian. Silakan Mas Bayu. Iya, langsung dijawab ya, gitu ya. Jadi, Bapak untuk menyiasatinya ya memang harus mendaftarkan NPWP ketika misalkan memiliki usaha gitu ya, agar di kemudian hari tidak ditagih lagi oleh petugas pajak gitu kan. Jangan khawatir bagi Bapak Ibu bahwa memiliki NPWP tidak serta-merta langsung membayar pajak. Itu yang pertama ya, saya pesan yang pertama. Kalau memiliki NPWP tidak pertama-tama langsung kita membayar pajak penghasilan. Karena apa? Karena dalam menentukan besarnya DPP ya, dasar pengenaan pajaknya itu berasal dari macam-macam ya Pak Ibu ya. Tentunya kalau dari UMKM ini dasar pengenaan pajaknya itu dari omset. Kalau misalkan omsetnya dalam setahunnya akumulasi omsetnya kurang dari 500 juta maka tidak dikenakan pajak. Ya, jadi Bapak Ibu pelaku usaha UMKM juga harus mengetahui berapa omset per bulannya, gitu. Harus ada pencatatannya karena selama ini saya di helpdesk ya Mbak ya, itu sering menemukan bahwa ketika saya menanyakan berapa omset dalam sebulannya itu tidak tahu begitu, atau mungkin berada di kisaran ini. Nah, karena begini Bapak Ibu, petugas pajak ini mencari
pajak itu berdasarkan dari bukti. Gitu. Kalau misalkan pelaku usaha UMKM-nya ada bukti pencatatan dalam perharinya atau dalam per bulannya, begitu, maka petugas pajak ini pasti akan, pasti akan mengerti, begitulah. Karena kan kita juga ada data dari mana saja ya, begitu ya Mbak ya, dari perbankan gitu. Nah, jadi karena itu semua, misalkan nih dari datanya itu nggak match dengan yang ada di data yang dari perbankan atau dari data pertukaran informasi dari pihak-pihak yang lain, nah nanti kita komunikasikan gitu kepada wajib pajak gitu, bahwa memang pajak yang dibayarkan mungkin tidak sesuai begitu. Nah, jadi harus tahu omset per bulannya ini berapa gitu. Dan juga kalau misalkan membayarkan pajaknya, misalkan sudah tahu bahwa omset dalam akumulasi omset dalam setahunnya ini sudah melewati angka 500 juta. Nah, Bapak Ibu jangan menundanya, dibayarkan di akhir pada saat pelaporan terus nanti dibayarkan selama berapa bulan, itu jangan. Karena apa? Karena sebenarnya untuk pajak UMKM ini dibayarkannya itu adalah per bulan. Ketika Bapak Ibu membayarkannya dalam 1 tahun ya, dalam beberapa bulan, dalam setahun full, itu nanti akan dikenakan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu kalau misalkan merasa bahwa akumulasi omsetnya sudah melebihi angka 500 juta, maka saya sarankan dibayarkannya selama per bulan aja gitu. Jadi misalkan pajak bulan, ini bulan apa ya? Bulan Juni ya. Bulan Juni maka dibayarkan maksimal tanggal 15 bulan Juli begitu. Begitu ya Bapak ya? Sebentar Mas Bayu, ada iklan mau lewat dulu. Oh iklan. Maaf saya potong. Bagi yang memiliki mobil dengan plat nomor M1090AC di depan Masjid Jami untuk segera dipindahkan karena menghalangi jalan. Sekali lagi informasi kepada yang merasa memiliki mobil Avanza dengan plat M1090AC untuk segera dipindahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Iklannya sudah lewat Mas Bayu. Kita lanjut. Gimana Bapak Ian? Sudah cukup jelas penjelasan dari Mas Bayu? Jelas ya Pak ya? Kalau misalkan belum jelas silakan datang ke kantor Pak. Oke. Nanti ketemu saya. Iya, langsung sama Mas Bayu ya. Bapak Ian berhak buat door prize-nya nggak nih Mas? Udah dikasih door prize? Udah dikasih. Oh udah ya. Oke, terima kasih Bapak Ian atas pertanyaannya yang sangat luar biasa. Oke Mas, mungkin cukup ya Mas ya. Soalnya sudah mulai sangat gelap. Iya. Demikian ya Bapak Ibu pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di bincang-bincang pajak selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.